wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Yohana. Saya mengajar di SMP 1 Atap Negeri Karangwaring, guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K atau Rencana Aksi Perubahan tahun 2023. Adapun latar belakang dari kegiatan ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian berikutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga ada pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Adapun waktu dan tempatnya dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 30 November tahun 2023. Tempat pelaksanaannya di instansi masing-masing. Kemudian dilakukan menggunakan Google Meet dan Classroom. Berikutnya, adapun visi dan misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama yaitu berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua ada sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, juga ekonomi. Yang ketiga ada agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat ada maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima ada aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ini ada SKTK Kabupaten Cirebon. Berikutnya ada nilai dan etika SMP 1 Atap Negeri Karangwaring. Yang pertama ada visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia dan cerdas. Kemudian ada pun misinya yaitu yang pertama menanamkan pendidikan dasar agama Islam yang kuat dan mantap. Yang kedua membiasakan berperilaku yang baik dan berakhlak mulia, mewujudkan pembelajaran yang mandiri, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Kemudian menumbuhkan jiwa toleran, tanggung jawab, mandiri, dan memiliki kecakapan emosional, membentuk rasa cinta kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Ini ada SKTK SMP 1 Atap Negeri Karangwaring. Kepala sekolahnya yaitu Bapak Abdul Ghazali. Berikutnya ada tugas pokok dan fungsi P3K. Yang pertama ada tugas pokok P3K. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sedangkan tupoksi guru tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berikutnya ada fungsi P3K. Yang pertama ada fungsi instruksional untuk mengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Kemudian fungsi edukasional untuk pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Adapun rencana hasil kerja P3K yang akan saya gunakan, adapun rencana hasil kerja P3K yang akan saya lakukan 3 tahun ke depan.
Dimulai dari identifikasi isu yang pertama, kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa saat pembelajaran di SMP 1 Atap Negeri Karangoreng. Kemudian kurangnya minat baca siswa di SMP 1 Atap Negeri Karangoreng. Dan kurangnya motivasi belajar siswa saat menulis atau membuat teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 1 Atap Negeri Karangoreng. Berdasarkan identifikasi tersebut, saya akan melakukan beberapa rencana hasil kerja. Yang pertama, merancang model pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegiatannya yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian ada pun indikatornya. Di sini, guru akan membuat model pembelajaran yang berdiferensiasi agar tercipta lingkungan belajar yang memihak kepada kemampuan siswa. Kemudian waktu perolehannya setiap tahun sebelum KBM semester ganjil dimulai. Yang kedua, mengikuti kegiatan MGMP Bahasa Indonesia. Tujuannya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme guru. Kemudian indikatornya guru aktif dalam kegiatan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Cirebon. Waktu perolehannya minimal 12 kali dalam waktu 5 tahun. Berikutnya rencana yang ketiga yaitu kegiatannya berbahasa Indonesia tanpa jeda. Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan berbahasa Indonesia siswa agar terbiasa. Indikatornya, siswa diharuskan menggunakan bahasa Indonesia pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak diperkenankan memakai bahasa lain saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktunya mulai Januari 2024. Kemudian yang keempat adalah kegiatannya literasi cerita fiksi. Tujuan kegiatannya ini untuk menumbuhkan budaya membaca siswa terhadap karya fiksi. Indikatornya, jadi siswa melakukan kegiatan literasi, yaitu literasinya buku atau boleh juga literasi digital ya, tentang karya fiksi seperti novel, buku-buku cerpen, atau boleh juga komik, boleh juga puisi ya. Jadi kegiatan ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian siswa menyiapkan catatan khusus untuk kegiatan literasi, yang mana isinya itu berupa rangkuman isi buku setiap kali selesai membaca. Nanti siswa akan saya perkenankan untuk membacakan apa sih yang sudah dia baca selama dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian waktunya Januari sampai Mei 2024. Yang kelima adalah kegiatan Gabjar Bahasa dan Sastra SMP 1 Atap Negeri Karangoreng. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menggali minat dan bakat siswa dalam bidang sastra dan bahasa di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian indikatornya, guru mengadakan lomba Gabjar Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah. Lombanya seperti lomba berpidato, lomba mendongeng, lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, lomba debat berbahasa Indonesia, lomba membaca puisi, lomba membuat artikel ilmiah, atau bisa juga lomba membuat poster dan lain sebagainya. Kemudian waktunya Oktober 2025. Yang terakhir keenam ada kegiatan outing class SMP 1 Atap Negeri Karangoreng. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi siswa dalam memahami materi berdasarkan kegiatan di lapangan secara langsung. Indikatornya, guru dan siswa melakukan kegiatan outing class ke tempat-tempat tertentu, bisa juga seperti tempat situs bersejarah yang ada di Cirebon, atau tempat-tempat lain yang berada di luar sekolah SMP 1 Atap Negeri Karangoreng. Kemudian siswa dapat diminta untuk membuat teks ya. Teksnya bisa berbentuk teks deskripsi, teks laporan hasil observasi, dan lain sebagainya. Waktunya yaitu Februari tahun 2026. Berikutnya, kesimpulan dari hasil kebutuhan sekolah, baik untuk guru maupun peserta didik, kegiatan rencana kerja yang sudah dirancang ini
bertujuan untuk membantu kegiatan belajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi peserta didik juga guru di SMP 1 Atap Negeri Karangwareng. Lalu siswa pun dapat menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki, terlebih dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Melihat dari tujuan rencana kerja tersebut, diharapkan semuanya dapat terrealisasikan sehingga dapat segera diterapkan pada peserta didik. Sehingga kegiatan belajar bahasa Indonesia menjadi lebih bermakna. Diharapkan pula kegiatan tersebut bisa membantu dalam pembelajaran lain yang memang saling berkaitan. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video simulasi rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan selama 3 tahun ke depan di SMP 1 Atap Negeri Karangwareng. Kegiatannya yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, berbahasa Indonesia tanpa jeda, dan yang ketiga, literasi buku fiksi. Hari ini latihannya tidak berbentuk tulis. Seperti biasanya kan suka tulis ya. Nah, hari ini menggunakan metode games. Ibu nanti akan memberikan kalian games kayak waktu itu kelas 8, tapi gamesnya berbeda ya. Gamesnya kali ini adalah games ular tangga, seperti ular tangga. Nanti dibuat ke dalam 3 kelompok. Nanti HP-nya cukup satu aja, satu kelompok, satu handphone ya. Jadi nanti ibu akan kirimkan linknya. Kalian bisa ngeklik linknya di grup. Nah, ini nih, tuh, yang ini nih, mawar hidung di depan. Estafet. Estafet. Gantian jawabannya. Tuh, ayo, ini siapa nih? Alah. Nah, ini namanya ada mawar, kinder. Ayo. Estafet ke belakang. Pari, gantian Pari. Kalau udah jawab satu, kamu gantian. Ayo. Estafet. Ya bosan. Benar. Benar itu. Kalau benar nah itu. Itu tuh Kinder Joy udah paling atas tuh Kinder Joy. Nah, Kinder Joy. Ayo. Estafet. Ya, Bu. Ayo, estafet. Gantian, Pahri gantian. Yang penting semuanya kebagian ngeklik ya. Ayo. Mundur. Kalau salah turun ya. Kalau salah turun. Nanti estafet ya. Oh tuh mawar hidung. Enggak deng, Kinder Joy. Kinder Joy masih Boleh dibantu. Peristiwa. Kita sebutkan dulu satu persatu. Ini ada apa? Nama buah. Berarti tulisannya gimana? Satu buah Piring. Pintar. Satu buah piring. Strip di bawahnya satu buah apa ini? Gelas. Ya, satu buah gelas. Nah, kalau ini namanya bukan buah, bisa diganti apa? Korek. Nah, koreknya berapa? Satu apa? Satu buku atau satu buah korek boleh. Akan terjadi dua reaksi
Nah, apa reaksinya? Ada dua. Reaksinya ada dua. Yang pertama, air padat ketika ditutup oleh gelas. Kemudian apa lagi reaksi yang kedua? Air yang ada di mana? Air yang ada pada piring masuk ke dalam gelas atau naik ke dalam gelas. Ya, jadi reaksinya atau hasil percobaannya ada dua. Sok, mangga dibuat risetnya di mana? Hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita akan mulai kegiatan literasi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya. Sudah dibawa bukunya semua? Mana bukunya, coba diangkat dulu. Oke, pintar. Bukunya sudah dibawa semua, terima kasih. Oke, nanti kegiatan literasi ini sebelum dimulai pembelajaran ya dilaksanakannya sekitar 5 menit. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk membaca bukunya sekitar 5 menit. Kemudian setelah 5 menit selesai, kalian harus bisa mengungkapkan apa yang sudah tadi dibaca ya. Intinya saja yang tadi kalian baca selama 5 menit nanti diungkapkan kembali ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai kegiatan literasinya. Silakan mulai dibuka bukunya di halaman pertama. Kita baca 5 menit ya. Dimulai dari sekarang dibaca. Oke, siapa yang mau membacakan ulang apa yang tadi sudah dibacakan? Siapa yang mau? Oke, Dewi boleh. Dewi tadi baca buku apa? Nah, buku cerpen. Judulnya apa? Amplop coklat untuk Bu Yasmina. Ya, amplop coklat untuk Bu Yasmina. Tadi yang Dewi baca tentang apa isinya? Coba diungkapkan. Dia bekerja selama